Oke, obrolin aja. Ketemu lagi sama gua di obrolin aja. Jadi gua mau ngucapin selamat dulu buat timnas U23 yang berhasil ke semifinal. Jaya jaya Yo, jaya. Indonesia jaya jaya jaya. Nih buat lu yang masih nyinyir sama Coach Sintayong, udah kebuka belum mata lu? Timnas kita lolos ke semifinal AFC Bray. Gue yakin tembus sampai final, ya enggak? Yoi, Setuju gak? setuju. Setuju sampai final ya? Setuju. Biarpun kita nonton sampai pagi. Yoi, perjuangan buruh pabrik nonton sampai pagi, jam 7 pagi udah kerja lagi buat Indonesia. Indonesia jaya. Lu ngeliat permainan Indonesia gimana sih kemarin sih? Itu aduh luar biasa lah. Pokoknya gua nggak nonton tuh bukan ngarepin menang sih sebenarnya. Gua pengen nonton permainan aja Indonesianya. Oh, berarti menang kalah mah ya? itu Biasa lah ya di bonus lah pertandingan. sebenarnya. Cuman emang permainannya udah jauh banget. Memang kita penonton timnas tuh nggak terlalu ingin Indonesia menang, yang penting ada perubahan ke arah permainan yang lebih bagus ya. Kayak semalam tuh lawan Korea, gila bray, gua kayak nonton bukan timnas, kayak nonton ini ya apa, Kayak Liverpool. ya bener, gue setuju, kayak klub-klub Eropa yang lagi main bray. Gol-golnya juga gol-gol kelas bray itu. Sebenarnya sih kaget aja ngeliat timnas kayak gitu ya. Di awal kita kalah, terus penyisian kedua menang. Ya di awal kita kalah, wasitnya aja ya gak. Itu kalau wasitnya bener mah kita menang. Tapi nanti kita lihat nih. Kayaknya sih gua bakalan prediksi final sih. Cuman Amin, final timnas Indonesia. nonton aja lah. Biarpun banyak omongan-omongan sumbang. Omongan nyinyir buat Sintayong, maju terus Coach. Nih kita kalangan bawah pecinta timnas ngedukung. Nggak muluk-muluk sih kalau kita main ya. Orang-orang kalangan bawah kayak gua nih tuh, kayak orang-orang kalangan bawah kebanyakan nonton timnas tuh sebenarnya nggak muluk-muluk, nggak terlalu berharap timnas menang. Yang penting ada perubahan dalam permainan, mainnya jadi lebih menarik ya. Dan bisa ditonton. Kalau dulu kan tahu sendiri men. Parah. Pokoknya gimana sih lu dulu nonton timnas kayak apa? Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan bener. Kalau dulu nonton timnas tuh ngebosenin bray. Dari bawah long ball, nggak main dari kaki ke kaki. Kalau nonton timnas kita harus menang gitu. Kita harus menang kalau dulu. Bukannya nonton lu mau nonton menang atau kalah nggak apa-apa, yang penting kita nonton timnas ya. Lu setuju nggak kalau ada yang bilang nih Sintayong diganti karena terlalu memprioritaskan pemain-pemain naturalisasi? Enggak lah, nggak setuju. Sekarang kita naturalisasi aja, pilihan dia aja sekarang bagus semua, bukannya pemain yang cuma gua ambil dari luar. Iya benar, nggak cuma asal ngambil pemain ini dari luar ya. Tapi kan sekarang ada gunanya semua. Tapi kalau kata gue bray, kayak Rafael Strike, terus si Jonathan, terus si Justin Hapner, kalau menurut gue sih ini bukan naturalisasi dah. Bukan ya. Dia sebenarnya keturunan, ada keturunan dari neneknya atau itu. Ada darah Indonesia. Nah, ini salah satu buktinya ya. Kalau mereka tuh bener-bener cinta sama Indonesia. Gue ngelihat beritanya tuh di YouTube pas Rafael Strike di wawancara tuh habis pertandingan, dia sampai nangis, bray. Dia sampai nangis bilang terima kasih buat pendukung Indonesia yang udah selalu ngedukung. Pastilah, itu semuanya kayak Justin juga. Nah, Justin Hapner waktu penalti gagal pertama, penalti kedua itu sambil nahan air mata, bray. Itu salah satu bukti kalau mereka tuh bener-bener cinta sama Indonesia. Ya, nasionalisme, bener-bener nasionalisme. Jadi kalau menurut gua mereka tuh bukan naturalisasi, mereka keturunan Indonesia yang memilih untuk membela negaranya. Gitu kan. Banyak ngomong yang orang naturalisasi, sebenarnya bukan naturalisasi, dia emang darah Indonesia. Darah Indonesia. Kalau naturalisasi kan setahu gua ya emang dia pindah negara. Nah, iya, negara dari Belanda. Kayak ini kayak Malaysia tuh banyak tuh ya. Malaysia, Filipina tuh banyak tuh pemainnya yang bukan orang Malaysia, dia pindah negara. Kalau Indonesia buat gua mereka bukan naturalisasi, bray. Mereka cuman tinggal di luar negeri dari kecil. Mereka keturunan Indonesia.
tapi punya keturunan dari Mm-mm. Nah, sistem di kita itu kalau mau pindah ke negaraan harus dinaturalisasi. Ini cuma nama sistemnya aja naturalisasi. Kalau darahnya mah ya darah Indonesia, Makanya bray. kalau ada yang bilang wah kebanyakan naturalisasi, wah sebenarnya bego yang ngomong gitu kan. Tuh, lu dengerin tuh kebanyakan. Kalau lu sampai bilang Sintayong cuma ngandelin naturalisasi, bego lo. Dan sekarang kita gimana nggak mau ngandelin naturalisasi ya enggak? Pemain-pemain kita di lokalan tuh Sebenarnya bukan yang nggak bagus. Bukan nggak bagus. Cuman kan memang bukan standarnya. nah, target Sintayong tuh tinggi. Pemain kita belum waktunya sampai ke situ. Bukan nggak bagus, bukan. Bagus, pemain-pemain lokal kita bagus. Cuman memang Sintayong ini standarnya tinggi, Bray. Tapi banyak yang ngomong, oh banyak yang naturalisasi. Tapi sekarang angka pada puaskan akhirnya. Nah, satu Gara-gara itu. Indonesia semifinal. Nah, satu itu orang-orang pada puas nih. Terus kedua, pemain lokal juga banyak kok. Banyak kok. Nggak mungkin lah pelatih nggak manggil pemain lokal. Kayak Witan Sulaiman, pemain lokal, golnya gol Eropa, Bray. Witan Sulaiman pemain lokal, Marcelino pemain lokal. Lu lihat sendiri mainnya. Rido pemain lokal, Arhan pemain lokal. Lu lihat sendiri cara bermainnya. Ya jadi setuju nggak kalau gue bilang sebenarnya bukan karena pemainnya. Karena pelatihnya. Jadi kayak logika sederhana aja, kalau lu dikasih bahan makanan, kalau lu nya nggak bisa masak, lu nya nggak bisa ngeracik, ya nggak enak ya bener kan ya. Nggak enak, tapi kalau lu nya bisa ngeracik, makan daging kan, dikasih daging, kalau masaknya nggak bener ya nggak enak, bener, Bray. Semuanya juga pasti gitu. Harapannya nih, Bray, buat timnas. Harapannya sih ya pasti harapannya terus lah sampai Piala Dunia lah, semuanya juga bakalan target tuh Piala Dunia kita ya. Bukan main AFF lagi sekarang. Iya, kelas kita udah bukan kelas AFF, kita AFC, coy. Kelas kita AFC, Olimpiade, Piala Dunia. Iya. Berarti kita lolos nih, Bray, Olimpiade ya? Enggak, playoff kita kan. Playoff ya. Kalau kita pun ini kalah, kita playoff. Tapi kalau besok menang, kalau menang ya Pak, kita udah masuk. Udah otomatis masuk kan Olimpiade. Olimpiade, Bray. Indonesia Olimpiade Paris. Kita ketemu Prancis. Ketemunya Prancis, Spanyol, Bray. Uruguay, Argentina. Wah, kapan lagi coba lu ngeliat pemain Indonesia turun di kancah Eropa, bangga enggak lu? Ini orang Indonesia. Nah, kalau menurut lu tapi satu lagi sih gue mau ini tuh kayak supporter Indonesia luar biasa tuh. Nah, iya, supporter Indonesia juga. Kita nggak pernah main, kalau gue bilang nih, Caya, kita tuh nggak pernah main di kandang orang, Bray. Iya, kandang sendiri terus. Malam aja semalam hampir 5.000, hampir 50.000 apa 5.000 gitu. Gimana besok semifinal besok? Wah. Inian kayaknya stadion di sini. Gue sih cuma mau pesan dia. Kalau omongan gue didengar gitu sampai ke sana, gue minta pemerintah Qatar tuh ngasih kebebasan, Bray. Biar penuh itu stadion sama supporter Indonesia. Sebenarnya sih kalau dikasih kebebasan gitu kayak libur gitu bisa kayaknya tuh. Bisa penuh, Bray. Wah, parah. Itu aja yang hari-hari ini. Itu hari kerja loh. Hari kerja itu bisa tembus sampai hampir 50.000 penontonnya. Korea sampai nggak kelihatan. Pemain Korea tuh sampai bingung. Pemain ke-12 Indonesia itu luar biasa. Nah, semalam kita ngomongin pertandingan semalam, Bray. Lawan Korea, anjir, gua nggak expect setinggi itu kalau lu sendiri, Bray. Itu luar biasa itu. Gua sampai kaget tuh. Sampai bela-belain gua nggak tidur anjir. Gua nonton dari pokoknya nggak kecewa lah gua nonton. Iya benar. Kebayang. Bangga gitu kita jadi bangga bener-bener bangga nonton dia. Udah gitu apa ya, beda, Bray, memang beda timnas sekarang tuh di bawah kepemimpinan Sintayong tuh timnas kita tuh udah jauh lebih baik lagi. Cara bermainnya, mental yang paling banyak tuh mental kita yang udah jadi. Sebenarnya sih belum jadi, cuman udah ngebentuk. Udah ada bentukan mental. Kalau nggak mental tuh Pak, dari semalam aja udah babak kedua sebenarnya udah dibalik bisa. Iya, benar. Korea, Bray, jauh di atas kita. Bisa kita kita bisa nyolong gol duluan loh, 2-0. Ini tuh sejarah. Mulai kaget deh tuh, dari 2-0 itu udah kaget. Ini tuh sejarah.
Korea tuh. Jangan kan Korea yang kaget, kita aja yang nonton Iya, kaget. kita aja kaget tuh. Korea Prestasi gue tuh 1-0 sebenarnya. Bener, Kalau bener. nggak seri gitu 0-0 1-1 lah. Buset, nggak taunya babak pertama udah 2. udah 2. Wah, anjir Gimana gua nggak bilang. kaget tuh ngeliat Indonesia. Gue tuh semalam nonton, Bray. Gue sampai ini timnas apa klub Eropa sih gue bilang nih. Anjir Gue ini. sih ngeliat dia tuh kayak main-main di Liga Inggris. Udah cara mainnya tuh udah kayak gitu, cuman emang nggak seliga Inggris banget ya. Cuman gue rada khawatir sih pas perpanjangan waktu, Bray. Kalau biasanya kan timnas kita di 15 menit terakhir tuh udah boyo ya, udah ngap-ngapan. Tapi semalam, wah anjir, gila. Salut udah fisiknya udah mantap. Udah fisik udah kebentuk, ya kan, mental udah jadi, udah lumayan jadi. Visi bermainnya juga udah beda. Makanya kalau lu masih nyinyir nih, Sintayong cuman beruntung dikasih fasilitas. Wah, bodoh lu tuh. Kata temen gue juga bodoh lu kalau lu masih coba nyinyir. sekarang kita coba voting ke seluruh orang Indonesia yang pecinta sepak bola gitu Indonesia. Pasti ngomong begitu. Bodoh lah. Karena mana pernah lu ngeliat timnas Indonesia mainnya kayak gini. Iya, benar. Seumur hidup lu nonton timnas. Gue dari kecil ya lu pasti sepakat juga lah. Dari kecil gue nontonin timnas, Bray. Itu sebelum timnas dipegang sama STY bukan gak bagus, bukan, cuman ngebosenin permainannya. Kurang aja. Ngebosenin permainannya, dikit-dikit long ball. Kalau sekarang lu lihat, gue tuh sampai nggak expect, coy. Semalam tuh kok bisa ya timnas tuh main lawan tim sekelas Korea yang jauh di atas dulu kita. Yang orang Indonesia aja ngecas pemain Indonesia tuh paling mainnya begini-begini doang. Tapi tuh bener. Semalam tuh kayak pas piala AFC ini kok ini emang bener orang Indonesia atau bukan? Iya, bisa bener. gitu, Bisa berubah permainannya. Satu itu, kedua gue tuh malam nggak expect ini lawannya Korea loh, yang kelasnya jauh di atas kita. Kalau mungkin kalau ketemu Vietnam, Malaysia mungkin main begitu. Nah, itu mungkin main begitu nggak kaget gitu, karena kita udah sering ya kan. Kayak Australia, dan kita lawan sampai dibantai. Malam Korea sampai segitunya. Iya, gue tuh sampai kaget loh. Ini lawan Korea kok Indonesia berani-beraninya gitu pegang bola dari bawah, Bray, dengan santainya. Tuh ada jempol, gue jempolin 10. Bener. Wah, gila, gue bilang main. Kalau emang bagus dia, ada yang pernah ngomong di inian itu Sintayong emang harus dibikinin patung, emang harus. Ya, bener. Wajib. Bener. Lu yang setuju kalau coach Sintayong dibikinin patung di Indonesia, tulis di kolom komentar, Bray. Harus deh. Kalau emang yang pengamat beneran. Kalau pengamat beneran harusnya kalo menerima. Yang ngerti bola sih sebenarnya pasti nggak mau lah. Nah, ini masalahnya, Bray. Lu jangan cuma gelarnya doang pengamat sepak bola, tapi nggak pernah bisa terima. Pengamat sepak bola maunya menang terus. Maunya menang, nggak bisa, Bray. Kita juga harus membuka mata kita. Kalau memang bagus ya bagus. Kalau memang jelek ya jelek. Ya Coach Sintayong ya memang buktinya bagus, Bray, ya. Ya kan, kalau ya lu lihat sendiri aja, Bray. Zaman Luis Milla kurang bagus apa coba pelatih Spanyol. Ya karena memang ramuannya nggak cocok buat pemain-pemain kita. Bukan tipenya. Nggak sabar juga. Nah, kalau sekarang kan ngomongin fasilitas ya semua pasti dikasih fasilitas, Bray. Cuman sekarang kan kita emang targetnya gede. Iya, pastilah dikasih fasilitas lebih. Target kita kan bukan target etik. Nah, ini kita seandainya nih, ini kan kemungkinan besar kan ketemunya Uzbekistan atau Arab ya. Harapan lu ketemu siapa nih, Jay? Ya, gue mah dua-duanya sih siap itu. Siap, anjay. Lu dengerin. Udah pede. Tuh, lu dengerin. Siapapun pede lah. Nah, kita udah nyampe sini pun Indonesia tuh udah bangga. Bener. Kalau gue sih harap. Biarpun ini debutan ya. Cuman kalau emang Sintayong masih diperpanjang sampai panjang, wah, AFC tahun depan bisa. Bisa juara, ya. Bisa. Dengan tim yang. Tapi kalau lu lihat nih, kalau kita bicaranya juara ya, kalau kalau Indonesia juara itu Sintayong harus dibikin patung, Pak. Dengerin ya. Indonesia juara di AFC. Pak Erick Thohir. Bikin patung. Mudah-mudahan Erick Thohir denger deh.
mudah-mudahan Erick Thohir denger. Kalau sampai U23 juara di AFC sekarang, Sintayong bikinin patung Pak, tolong bikin patung Sintayong biar warga Indonesia tuh punya kenangan manis. Bahwa kita tuh bisa tembus sampai megang jadi raja Asia. Harus Pak, harus U23 bikinin patung ya? U23 walaupun ini cuma U23 tapi ini udah Apalagi sampai besok pra Piala Dunia kita bisa masuk 8 besar. Nah, itu benar. Nah, kan berapa selangkah lagi nih selangkah lagi Piala benar. Dunia nih. Tuh bakalan seru. Nah, kalau kita ngomongnya juara, Cay, kalau menurut lu nih, kita nggak usah bicara muluk-muluk deh ya. Kalau menurut lu, menurut prediksi lu nih, bisa nggak Indonesia juara di AFC ini, Cay? Kalau dari permainan sih bisa. Bisa ya. Cuman, Bisa lah ya. Cuman kan kita juga lihat dulu nih di semifinal ini gimana. bener. Kita semifinal masuk, bagi juara pun kita nggak mikirin, yang penting udah final ya. Nah, bener. Final aja udah, kita udah masuk ke Olimpiade. Tapi kalau gua sih bilangnya gini, semifinal lolos sampai masuk semifinal harus juara. Bener nggak? Harus juara. Ketemu Jepang udah dipastikan lolos nih, Jepang kan nanti ketemu, tunggu Vietnam sama. Ya, kalau sampai di final ketemunya Jepang, gue pegang Indonesia. Bisa gue pegang Indonesia, bener. Kita udah masuk ke final aja udah. Wah, udah cakep, Bray. Masuk ke finalnya udah puas. Itu ibaratnya final tuh pertandingan untung-untungan. Kita juara, kita ibaratnya bonusnya lah juara ya. Ya kan, kalau kita nggak juara berarti kita ibaratnya udah ya, runner up. Udah runner up ya, udah bagus banget ya. Udah masuk Olimpiade. Benar. Di Olimpiade mah kita udah nggak terlalu muluk-muluk. Iya, udah masuk. Nggak terlalu muluk-muluk ya di Olimpiade. Besar udah bagus, bisa ngalahin ya tim-tim minim Spanyol lah ya. Bener nyeriin Spanyol lah. Bener di Olimpiade. Udah mantep banget itu, bener dah. Nah, lu ada yang lu mau sampein nggak buat orang-orang yang selalu bilang Sintayong nih cuma beruntung? Kalau itu sih gua ngomong ini aja pesannya ya, lu kalau ngomong Sintayong tuh beruntung berarti lu bukan supporter Indonesia sejati. Iya, itu aja sih. Kalau lu supporter Indonesia sejati berarti lu tahu lah Indonesia dari awal, dari ini lu ngeliat mainnya gimana. Benar. Kalau penonton Indonesia, penonton timnas sejati tuh tahu perkembangan sepak bola ya. Supporter Indonesia. Kalau supporter Indonesia yang benar-benar supporter berarti tahu. Kalau pasti tahu. Yang cuma nonton buat uang, lihat menang kebanyakan tuh gitu orang-orang nonton kita. Sinetron gitu. Maunya menang terus ya. Kalau lu maunya timnas menang terus, mending nonton sinetron deh. Menang terus pasti. Kalau supporter sejati tuh harapannya bukan menang sebenarnya. Harapannya cuma satu, permainan Indonesia berubah jadi jauh lebih baik, jauh lebih menghibur, taktiknya, tekniknya, speednya, terus energinya lebih lagi. Kita kan supporter udah bagus. Udah supporter, orang-orang luar tuh ngebanggain, luar biasa. Orang-orang luar tuh ngebanggain militansi supporter Indonesia. Oke, kalau besok tanggal 6 Juni ketemu di GBK Irak, pasti penuh. Pasti penuh. Irak sama Filipina ya, pas ini ya kualifikasi ya. Iya. Itu terakhir, kalau kita bisa menang 2 tim itu ya bisa lah kita lolos kita ya. Bisa maju. Prediksi seandainya kalau Indonesia ketemunya Irak. Bukan Irak lah, Uzbekistan lah, kalau nggak Arab. Oh iya, Arab. Seandainya ketemunya Uzbekistan. Arab nih seandainya ketemunya. Prediksi lu? Gua sih ya nggak muluk-muluk dikit aja lah, 2-1. 2-1 buat Indonesia. Kalau ketemunya Uzbekistan? Ya bisa 2-0 lah. Bisa 2-0. Yakin Indonesia bisa. Ya pasti kita ketemu 2 tim itu menang lah. Prediksi. Siap. Lu dengerin tuh. Menang kalau nggak seri lah, seri kita bisa lah. Pasti bisa. Seri pasti tapi bisa. perpanjangan kita menang. Iya. Pasti bisa. Kan banyak juga nih gue denger, gue lihat di media sosial hasil pertandingan semalam Indonesia lawan Korea, Bray. Banyak yang bilang Indonesia tuh beruntung semalam. Kalau menurut lu?
ada keberuntungan tapi ada juga emang taktiknya juga bener-bener. Bener-bener. Nah, gua mau nambahin sedikit nih. Sebenarnya keberuntungan tuh nggak bakal datang kalau kitanya nggak bekerja keras, bener nggak? Nah, karena anak-anak muda ini udah kerja keras, keberuntungan itu datang, Bray. Coba lagi. Kalau lu cuma bilang semalam tuh Indonesia cuma beruntung, ya memang beruntung. Tapi kan keberuntungan itu datang karena hasil kerja keras, ya enggak? Nggak mungkin datang begitu aja ya kan? Keberuntungan tuh benar. Berapa tahun kita nunggu momen ini, Bray. Wah, gila. Dulu Indonesia. Dulu kita diremehin, sekarang orang tim-tim pada takut. Indonesia kalau mainnya begini terus, kalau mainnya kayak di Piala AFC gini, jam 3 pagi Indonesia main, gua tonton. Nggak mungkin kita. Ini kita bela-belain, cuy. Bener. Gak mungkin lah pasti semua tuh orang pada nonton. Pasti. Gak mungkin ada yang nonton lihat Indonesia main kayak gitu tuh. Apalagi masuk 8 besar kan. Ini udah semifinal besok. Gimana tuh? Luar biasa. Berarti balik lagi nih. Berarti terakhir. Berarti prediksi lu seandainya ketemu Uzbekistan, menang Indonesia 2-1. Uzbekistan, Arab pun kita menang. Seandainya ketemu Arab, Indonesia menang 2-0. 2-0. Lu yang punya prediksi, coba lu tulis di kolom komentar. Gua Ian obrolin aja. Yoi.